Masih di channel Fast Automobil. Pada episode ini, Fast Automobil mau kasih rekomendasi buat kalian yang sedang mencari sebuah mobil besar, muscular, siap kemana saja, namun pabrikan Jepang dan perawatan mudah. So, langsung aja, ini dia unitnya. Halo Sobat Fast Automobil, kemarin ini ada kita mobil FJ Cruiser ya. Sekarang kita bisa review lagi dan in-depth tour FJ Cruiser V6 engine 4000cc 4x4. Dan ini mobilnya. Ayo kita lihat teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobil biar kita makin semangat bikin video reviewnya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobil untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fasttripautomobil.com. Oke teman-teman, dari tampak depan ini mobil teramat sangat hebat. Bisa dibilang legendaris. Waktu dulu kita pernah tahu lihat hardtop versi FJ Cruiser yang lamanya, sebutannya FJ40. Dan ini yang terbarunya. Walaupun dia terbarunya, tapi tidak mau meninggalkan kesan lamanya. Kita bisa lihat dari depan, lampunya yang bulat. Lampu bulatnya itu dia yang kristal. Itu kelewat terang dan canggih. Dan ada silver garnish di sini, ya. Itu ngebentuk seperti kayak hardtop yang dulu. Dan ada emblem Toyota. Tetap kegaharannya pasti ada. Dan di bagian bawah bempernya, itu kalau kita lihat di bagian silver kanan kirinya, itu kayak ada semacam tanduk. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atasnya ada sennya warna kuning yang bisa bergaris gitu bentuknya kanan kiri. Dan juga kita nggak lupa ya, spion tanduk ini sangat membantu banget spion tanduk. Menambah tampilan oke, ngelihat kemana-mana juga oke. Dan juga di bagian sini di kap mesinnya itu semacam kayak ada lekukan-lekukan yang bisa dibilang tuh menambah keren gitu loh, menambah gahar. Dan gak lupa juga ya teman-teman, antenanya walaupun dia versi lama tapi tetap kelihatan keren, kayak Jeep gitu. Memang ini mobil kan Jeep ya, gitulah FJ Cruiser dari tampak depan seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi depan, sekarang kita lihat dari samping. Oke, samping kita lihat, wow keren ya bentukannya, lekukannya. Bodinya juga bisa dibilang aduhai ya, walaupun besar kayak gini. Pertama dari fender kita lihat, dia agak ngelekuk, ya kan. Ke pintu juga agak lurus, dan di fender belakangnya dia agak ngelekuk lagi. Nah, untuk velg, teman-teman bisa lihat, udah pakai velg gahar, velg racing ring 20 merek Fuel. Bannya pun juga Toyo yang AT, Open Country. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya ada footstep. Kalau misalkan kita agak kependekan ya untuk dibantu footstep bisa. Kalau saya sih kayaknya bakal dibantu sama footstep ya, gitu. Terus kita agak naik dikit, ada stiker di sini. Stikernya keren ya. Ini matching banget, apalagi ditambah dengan tulisan FJ Cruiser, menandakan di mobil benar-benar FJ Cruiser gitu. Terus kalau kita ke atas lagi, di sini ada tambahan sen kecil di bagian fendernya. Dan di agak kesini dikit ada spion. Nah, spion dengan bodinya, bodi warna hitam, tapi spion dan handle pintunya dia warna silver. Jadi nggak bertabrakan, malah berpaduannya tuh teramat sangat bagus ya. Keren bener deh pokoknya. Nah, terus udah kayak gitu, kita lihat ke sini. Nah, untuk bagian sini lekukannya, nah kacanya ini bagus nih, bagian sininya. Oke. Walaupun dia ada space, tapi tetap di sini oke banget. Di sini juga. Nah, kalau kita ke atas sedikit, FJ Cruiser itu walaupun dia warna hitam, atasnya pasti beda. Pasti warnanya putih. Ditambah lagi teman-teman, FJ Cruiser ini tipe paling tertinggi. Kenapa? Karena ada roof rack. Roof racknya ini dia original dari FJ Cruiser, menandakan ini tipe paling tinggi. Roof rack ini kegunaannya untuk kita membawa barang-barang. Barang-barang yang berlebihan dari bagasi. Bisa kita taruh di atas. Untuk meletakkan itu teramat sangat aman. Kalau kita bisa memasangnya dengan benar ya. Gitu teman-teman. Ya teman-teman. Sekarang kita bahas bagian belakang. Wow, belakangnya keren ya. Pertama saya sebutkan, di belakang ada cover ban serep
ya. Dia selain aman ban serepnya, ada cover. Cover ini cukup keras dan ditambahi tulisan FJ Cruiser. Dan di bagian cover bannya ini, kalau kita untuk nengok ke belakang pas lagi nyetir untuk parkir belakang, agak susah nengok ke belakang karena nggak begitu kelihatan. Dibantu dengan kamera mundur. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kamera mundur. Oke, untuk lampu bagian belakang itu keren ya. Di sebelah sebelah kiri dan sebelah kanan lampunya bulat dan dia berwarna merah. Di bagian mundurnya dia lampunya warna putih. Di sebelah kanan juga bentuknya menonjol tapi nggak terlalu yang menonjol banget gitu loh. Nah terus di bagian bawahnya dibantu lagi dengan lampu reflektor di bagian kanan kiri. Oke. Dan seperti biasa bempernya itu menyamakan yang depan warnanya silver untuk kanan kiri. Oke. Dan untuk di bagian belakangnya juga di dekat buat bukaan bagasi itu ada emblem FJ Cruiser gitu. Oke teman-teman, ini di bagian belakang juga di atasnya ada lampu rem. Jadi kalau misalkan untuk mobil yang belakang agak tinggi, dia tetap bisa melihat lampu rem di belakangnya itu. Dan juga bagian belakang sih, untuk tampilan belakang sih oke ya, oke banget. Selain kelihatan gahar, juga nggak kelihatan kecil apa gimana gitu. Oke, FJ Cruiser ya teman-teman. Sekarang saya buka ya bagian belakangnya, bagasinya. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat bagian belakangnya itu ruang bagasinya yang cukup teramat sangat luas. Di sini ada buat simpen toolkit ya, kayak dongkrak dan kunci-kunci roda. Dan di bagian sini sebelah belakang mungkin teman-teman belum perhatikan, kanan dan kiri bagian atas itu ada speaker. Gitu. Ya, di bagian kanan dan kiri ada speaker. Wow, kabinnya luas ya. Bagasinya juga luas, bisa naruh barang-barang. Kalau masih kurang juga teman-teman yang tadi saya bilang, teman-teman bisa naruh di atas. Ada roof rack-nya gitu. Oke. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian interior. Nah ini interior nih keren banget nih, lain daripada yang lain. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian interior FJ Cruiser. Oke, saya naikin dulu ya. Ternyata joknya nyaman sekali ya. Oke, untuk setirnya ini cukup besar dan di setirnya itu ada audio steering control. Jadi kalau misalnya kita mau membesarkan atau mengecilkan volume itu cukup dari sini aja ya teman-teman. Terus dan untuk dashboardnya ya teman-teman bisa melihat kalau misalkan dashboardnya itu lekukannya teramat sangat futuristik dan elegan. Kenapa? Saya bisa bilang begitu karena dia berbentuk garis, setelah itu ada lekukan bulat, garis lagi, lekukan bulat lagi. Tapi di dashboard itu ada bintik-bintik. Ya, bintik-bintiknya itu sudah ciri khasnya dari FJ Cruiser ya. Oke, dan untuk perpaduan warnanya teramat sangat cocok sekali. Yaitu silver, hitam, dan yang agak-agak abu-abu gelap gitu. Oke. Untuk di bagian sini teman-teman bisa melihat kalau misalkan dia perpaduannya itu hitamnya tuh hitam wet look gitu loh. Glossy, keren asli. Dari silvernya samping kanan kiri ya. Di sini ada tape ya. Dan juga di sini ada tombol-tombol, bukan tombol sih seperti ya tombol tapi dia yang diputar-putar. Seperti tombol AC. Tinggal diputar, dari temperatur juga, dari mau pengeluaran angin AC-nya bisa di depan, di kaki, bisa juga di bagian depan, kaca depan ya teman-teman. Oke, udah gitu di bagian sini juga ada tombol lampu hazard, di bawahnya lagi adalah penghangat untuk kaca belakang, dan di bawahnya lagi teman-teman bisa lihat, nah ini FJ Cruiser kan 4x4, di sini ada tuas persneling 4x4, dan sini ada tombol A-Track, RRD Vlog, traction, sama parking sonar, sama di bagian untuk mengaktifkan wiper kaca belakang. Oke. Nah ini tuas persneling 4x4 dan ini tuas persneling untuk kita maju dan mundur. Lekukannya ini dari tuas persneling maju mundur itu cukup bagus ya. Kenapa? Karena dia zigzag. Jadi bisa dibilang terkategori aman lah, nggak bakalan kegeser atau apa karena dia zigzag teman-teman. Oke, untuk handbrake-nya nggak jauh dari posisi kita setir, jadi teramat sangat dekat, jadi enak ya.
Dan untuk joknya sendiri empuk ya teman-teman, empuk banget. Oke. Dan juga apa namanya, bagian atas teman-teman bisa lihat untuk plafonnya itu cukup bagus dan lembut juga. Oh ya, nggak lupa juga ya teman-teman ya, sun visor FJ Cruiser itu ada 4 di situ uniknya. Di depan ada 2, kanan kiri. Nah di samping itu ada juga, samping bagian supir dan samping bagian penumpang depan. Oke, coba saya turunkan ya teman-teman. Ya ini, jadi kita nggak terlalu silau dari luar sebelah kanan gitu ya. Oke. Nah, dan untuk joknya sendiri, walaupun ini mobil besar, tapi kalau misalkan ada armrest kayak begini, berasa nyaman banget. Jadi kayak nggak, waduh ini mobil nggak gede banget ya, tapi oke gitu loh. Gimana sih? Jadi santai, bawanya enak gitu loh. Oke teman-teman. Untuk bagian depan teman-teman udah lihat, sekarang kita ke bagian belakang. Oh iya teman-teman, satu lagi. Di bagian belakang pintunya itu unik sekali. Untuk FJ Cruiser, pintunya itu kita ngebukanya arah berlawanan, tapi harus dari dalam, dan kita tahan dulu ya dari bagian luar karena dia agak keras. Nah, oke. FJ Cruiser ini bisa dibilang buka pintu bagian belakangnya kayak Rolls Royce. Keren ya? Oke. Sekarang kita duduk bagian belakang. Sip. Wow, sip. Wah, di belakang juga nyaman banget ya untuk penumpang. Selain di belakang bisa berdua, bisa juga bertiga. Kenapa teman-teman? Ada headrestnya ada 3. 1, 2, dan 3. Headrestnya bisa dinaikin dan turunin. Dan juga kalau misalkan kita pengen pegangan gitu, bisa juga pegangan ke depan. Ini untuk pegangan ya. Terus juga duduknya juga nyaman ya, nggak yang tegap. Itu bisa agak nyender lah gitu teman-teman. Oke. Terus untuk joknya sendiri empuk sekali untuk joknya, nggak yang kaku. Oke. Sekarang ini udah di bagian belakang. Dan oh ya teman-teman, untuk FJ Cruiser itu banyak airbag. Di bagian depan aja ada 2, dan di atasnya 2 di pilarnya itu. Dan di sini juga ada teman-teman, di bagian sini dan di bagian sini juga ada untuk airbagnya. Oke, kalau gitu teman-teman, itu untuk bagian interiornya. Sekarang kita coba untuk driving experience-nya setelah ini ya teman-teman ya. Rasanya gimana semua, oke? Besar, muscular, dan siap kemana saja. Mungkin itu yang bisa kami gambarkan dari visual FJ Cruiser tahun 2013 ini. Diproduksi sejak 2006, FJ Cruiser yang didesain mirip dengan predecessor-nya yaitu FJ40 ternyata banyak berbagi spare part juga dengan Land Cruiser Prado. And of course, sebagai mobil ekstra besar, mobil ini juga dibekali dengan beberapa fitur ekstra lainnya, seperti 3 front window wipers and also 4 sun visors, 2 di setiap sisi. Layaknya sebuah mobil, pastinya memiliki pintu dengan arah buka yang sama. Tidak pada mobil ini yang memiliki butterfly door layaknya Mazda RX-8 dan juga Rolls-Royce. Memang terdengar sedikit aneh, namun pintu-pintu tersebut menjadi alasan kami mengapa kami sangat menyukai mobil tersebut. Oke, Sobat Fast Otomobil, sekarang saya cobain mobil FJ Cruiser V6 engine 4000cc 4x4-nya. Oke, teman-teman, untuk merasakan nyetir di mobil FJ Cruiser itu teramat sangat nyaman ya. Contohnya kayak bantingannya biasanya kan Jeep keras, ini enggak. Tuh, empuk kan? Oke. Dan juga kalau misalkan tenaga, ya ini mobil besar, tapi tenaganya juga besar. Jadi padu padannya ya sewarna banget ya, cocok gitu loh. Untuk tenaganya coba kita kick down sedikit lah ya, oke. Mantep ya. Oke, mantep, asli mantep banget nih mobil. Oke teman-teman, untuk tambahan sedikit, tadi kan saya sudah nge-review bagian dalam interior gitu ya. Ini ada tambahan lagi. FJ Cruiser ini ada lagi yang uniknya itu, yaitu wipernya. Wiper bagian depan, mobil lain mungkin ada yang 2, ada yang 1, tapi dia dapat 3 wiper gitu. Oke. Dan juga
ini mobil setirnya bisa teleskopik, bisa ke atas, ke bawah, ya teman-teman. Dan juga ada cruise control. Jadi kalau misalkan kita capek nyetir, untuk ngegas, untuk gimana. Nah, untuk cross country, untuk keluar kota atau kemana lah, untuk stabil aja, nah itu berguna sekali cruise control. Dan di bagian sebelah kanan saya itu ada tombol fog lamp. Dan juga di bagian bawahnya ada auto leveling lamp. Auto leveling lamp itu teman-teman, lampunya pada waktu malam kalau misalkan kita nyalakan, kita ke atasin dan ke bawahin, itu bisa naik turun. Untuk ketinggian lampu, mau segimana terangnya, sampai kemana gitu. Ada tombol untuk keterangan di indikatornya, di speedometernya. Mau nerang banget, apa yang redup, apa yang gelap, itu semua bisa diatur di sini teman-teman. Teman-teman, untuk mobil ini kalau misalkan teman-teman bersama keluarga, bersama anak-anaknya gitu, ini cukup sekali karena di belakang bisa muat untuk anak-anak gitu, dan untuk teman-temannya juga gitu. Makanya deh, coba buru-buru datang ke Fast Automobil Bintaro Sektor 7, Bursa Mobil Bintaro Jaya. Teman-teman angkat kaki, datang ke tempat kami, cek langsung unitnya, test drive mobilnya, dan juga nego sampai deal kalau bisa ya. Jangan kalau bisa, malah harus teman-teman. Nah, itulah tadi sebuah driving impression dari Toyota FJ Cruiser tahun 2013 4.0 liter V6 4x4 full spec dan roof rack. Gimana mobilnya? Keren banget kan? Untuk sebuah mobil tahun 2013, FJ Cruiser ini masih dalam kondisi yang oke banget nih. Eksterior masih mulus dengan tambahan velg dari Fuel, begitupun juga interior yang masih terawat banget. Kalian bisa membawa pulang mobil Toyota FJ Cruiser tahun 2013 ini hanya dengan harga 1,2 M untuk pembelian secara kredit, dengan TDP sebesar 380 jutaan dan cicilan seharga 27 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Namun, buat kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Nah, teman-teman udah tahu ya, jadi harganya mobil berapa, ya kan? Nah, makanya buruan deh segera datang ke Fast Automobil. Oke, di Bursa Mobil Bintaro Jaya Sektor 7. Nah, teman-teman bisa nanti untuk hubungi langsung ke marketing kita. Nah, di situ nanti ada perincian-perinciannya, nomor teleponnya. Nah, teman-teman bisa langsung datang, mau langsung cek unit, langsung test drive mobilnya, dan juga nego sampai deal. Oke, sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa Fast Automobil. Oke, di Bursa Mobil Bintaro Jaya Sektor 7. Oke, kalau gitu saya Bian dan juga saya pamit undur diri. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti episode ini, dan tunggu lagi episode-episode kedepannya dari saya dan Fast Automobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.